juga teman Pelni, kembali lagi bersama dengan saya Nadia di podcast Obrolan Dek 7 by Korkom Pelni. Nah, kali ini kita ada di tempat yang spesial karena biasanya saya ada di kantor pusat. Kali ini saya ada di PT Pelni Persero cabang Makassar dan tentunya dengan narasumber yang luar biasa, yaitu Kepala Cabang Pelni Makassar. Selamat Selamat sore, Bos Darman. Selamat sore, Mbak Nadia. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah, baik, sehat. Saya baru landing dari Jakarta nih, Bas. Langsung mampir ke cabang Makassar khusus buat bertemu luar dengan Bos biasa. Darman. Siap. Siap, Bos Darman sudah hadir bersama kita kali ini. Insan Pelni dan juga teman Pelni, Kepala Cabang Pelni Makassar, Bas Darman. Bas Darman aja namanya, Bas. Ada Ya, kepanjangannya Darman nggak? aja, Darman. Singkat satu kata. Singkat satu kata. Iya, kenapa dipanggil Bas? Ya. Jadi perjalanan panggil Bas itu kan sebutan dari buat engineer ya, buat di kapal. Karena bermula memang saya adalah engineer yang mulai bergabung dengan PT Pelni itu saya adalah engineer di kapal-kapal. Seperti itu, Mbak Nadia. Boleh dong Bas Darman sekalian nih diceritain perjalanan karir Bas Darman dari awal masuk Pelni di tahun berapa, Bas? Iya, jadi awal bergabung atau masuk ke PT Pelni itu pada tahun 1993 di bulan Mei. Itu adalah awal saya masuk Pelni dan memulai dengan kapal-kapal dulu. Ada kapal kita, kapal kargo ya, kapal pertama itu adalah kapal Iloluta dulu, yang kargo, dengan jabatan awal itu adalah sebagai masinis 3 di kapal, seperti itu. Oke, di awal sebagai engineer ya, Bas. Berarti memang dari awal memang basicnya adalah seorang engineer. Mungkin boleh Bas diceritain waktu itu ada berapa kapal sih, Bas, yang pernah Bas pegang nih sebagai engineer? Masih ingat nggak nih, Bas? Oh, mulai dari kapal ya. Kalau di kapal dulu mulai 93 itu ada berapa kapal ya. Jadi memang cukup nggak terhitung lagi dari hampir semua kapal-kapal Pelni. Dulu saya sebagai engineer. Hingga memulai karir sebagai chief engineer itu di tahun untuk kapal kargo sebagai chief engineer di tahun 2000 ya, tahun 2000 memulai karir di kapal-kapal barang, dan akhirnya seiring dengan karir ya, seiring dengan waktu, di tahun 2010 saya memulai karir sebagai chief engineer di kapal penumpang. Pada saat itu saya adalah chief engineer yang termuda untuk pada saat itu di Pelni. Jadi panggilan saya adalah Bas Darman, adalah chief engineer termuda untuk kapal-kapal passenger, seperti itu, Mbak Nadia. Oke, kalau untuk kapal terakhir nih, Bas, sebelum Bas Darman bergabung sebagai pegawai darat, ya. Apa tuh, Bas? Ya, jadi setelah jadi chief engineer ada beberapa kapal yang saya sebagai chief engineer dari mulai dari KM Kelimutu ya sampai dengan KM Bukit Siguntang. Jadi di tahun 2021 ternyata ada panggilan dari Direktorat Armada supaya saya itu bergabung ke darat ya. Jadi pada saat itu juga mutasi dikeluarkan, dan pada saat itu juga saya diwajibkan untuk ke kantor pusat ya. Dan seiring waktu penempatan langsung nota dinas menugaskan saya sebagai surveyor utama di cabang Makassar. Nah, itulah awal jadi pegawai darat nih, perpindahan dari pegawai laut dari 2021 ya, memulai karir di darat itu sebagai surveyor utama di Direktorat Armada dan Teknik. Setelah itu? Nah, setelah itu setahun, tepatnya 1 tahun 3 bulan, saya kembali lagi ke kantor pusat sebagai Vice President Surveyor. Setelah itu seiring dengan waktu juga, dan memulai karir sebagai kepala cabang di PT Pelni itu di cabang, khususnya di cabang Makassar pada tahun 2025 di bulan Februari. Pelantikan itu ada di tanggal 7, tapi saya melaksanakan tugas
secara real itu pada tanggal 19 bulan Februari 2025 seperti itu. Oke, masih di bulan Februari berarti Masih sudah bulan genap Februari, satu sudah tahun satu nih ya tahun, hari ini ya, di bulan ini ya. Bas, boleh dong diceritain ke kita semua, ada nggak sih momen paling berkesan Bas Darman sebagai ABK kapal Pelni? Ya, kalau kesan semuanya terkesan ya. PT Pelni pada saat itu juga ya, awal-awal memang adalah PT Pelni bagaimana orang tidak melirik PT Pelni pada saat itu di tahun-tahun 93 itu. Kenapa ngelihat juga dari persaingan di bisnis pelayaran, khususnya di tenaga kepelautan ya, sebagai engineer pasti mengejar salary yang mungkin yang lebih. Tapi pada saat itu memang pilihan karena beriring dengan waktu juga mungkin termasuk rezeki, saya mengikuti program ikatan dinas di tahun itu. Tapi ya sebelumnya itu kan saya udah duluan meninggalkan kampus, tapi karena saya lihat ada teman-teman yang di belakang saya tuh yang melakukan ikatan dinas, akhirnya saya tertarik dan diizinkan untuk bergabung. Seperti itu. Akhirnya memulai karir itulah perjalanan saya sampai sekarang itu memang menjadi pegawai laut itu yang sangat luar biasa. Kenapa? Betul-betul PT Pelni itu membesarkan saya juga sebagai engineer. Artinya tidak ada kata yang bisa terungkap di situ karena suatu jadi kebanggaan menjadi seorang engineer di kapal-kapal penumpang PT Pelni ya. Jadi kelihatan memang bagaimana antusias semangat itu di tahun-tahun sekarang, kemajuan PT Pelni itu sangat memang signifikan. Berubah dengan zaman dulu yang zaman-zaman pada saat tidak ada yang melirik, sampai sekarang ini adalah jadi PT Pelni menjadi pilihan untuk para engineer seperti itu, Mbak Nadia. Iya betul ya, Bas ya, memang transformasi yang luar biasa dari Pelni ya. Bas pasti ya. Tahu betul karena Bas Darman ini kan bergabung sejak 1993 ya. Sampai dengan kepemimpinan Ibu Dirut Ibu Triandayani saat ini pasti sangat berbeda sekali ya Bas, ya betul ya, transformasinya ya. Tuh, Bas, kalau suka duka nih Bas sebagai kru kapal, terutama kan kalau kru kapal ini kan jauh dari keluarga, apalagi di momen-momen seperti ini nih, masa Lebaran atau Nataru. Iya, suka dukanya tentunya memang sangat ya, karena hampir setiap hari Lebaran itu saya tidak pernah mengambil cuti. Jadi hari raya baik itu Idul Fitri, Idul Adha ya, itu saya selalu berada di kapal. Sampai anak lahir pun itu tidak sampai nanti lahir baru bapaknya datang seperti itu. Okay. Jadi memang jarang sekali saya menungguin anak saya untuk lahir, karena kebetulan ada 4 anak ya. Hanya yang paling pertama itu karena saya baru bergabung di PT Pelni, yang saya tungguin anak pertama tuh, karena dia pada saat itu ada lahirnya di Bogor pada saat itu kan. Jadi itulah perjalanan sampai anak yang kedua, ketiga, dan keempat tidak pernah hadir tuh pada saat dilahirkan seperti itu. Tiga-tiganya berarti ya, Bas ya? Berarti cuma satu doang yang kebagian Bas Darman. Ya, itu anak pertama sih masalahnya. Anak pertama. Ya, seperti itu sih, Mbak. Tapi kalau untuk keluarga Bas, ikut di Makassar nggak kalau sekarang? Iya, kalau sekarang sih tentunya memang karena dari dulu memang kita mulai karir saya juga ya, kena orang tua di sini, memang lahir di sini. Akhirnya kembali juga ke Makassar dan berdomisili di Makassar, seperti itu. Oh, memang Bas Darman asli Makassar. Oh, oke. Berarti kembali ke kota. Kembali ke kotanya lagi. Darman, ya. Ya, Bas. Bas, kalau pelajaran terbesar dari kehidupan Bas Darman di kapal, ada nggak sih yang sangat berguna yang bisa diterapkan oleh Bas Darman untuk menjadi kepala cabang? Iya, yang paling berguna itu kedisiplinan. Iya, karena basic di kapal itu khususnya untuk teknik itu, kalau dia tidak disiplin, itu tingkat kegagalannya sangat tinggi. Jadi yang membuat kita keberhasilan membawa kapal dari suatu pelabuhan ke pelabuhan yang lain, tentunya dengan apalagi yang namanya kapal-kapal penumpang ya. Kalau seorang engineer tidak memiliki suatu kedisiplinan yang ketat, yang kuat, tentunya kita mengalami hambatan. Karena berhitung waktu, port time yang sangat sempit, harus melakukan maintenance ya, khususnya di mesin itu
pada saat kapal penumpang sandar ya dengan port time yang misalnya 2 sampai cuma 4 jam dan kita harus melakukan satu pekerjaan maintenance, baik itu termasuk overhauling ya, bagaimana kapal itu tetap prima pada saat pelayaran seperti itu, Mbak. Jadi memang suka duka ya, yang bagaimana yang membesarkan kita, yang paling utama itu adalah kedisiplinan, karena tidak ada keberhasilan tanpa kita memulai dengan kedisiplinan sendiri. Betul, berarti Ya. pelajaran yang bisa dipetik Bas Darman bertahun-tahun di kapal, nomor 1 adalah disiplin. Dan tentunya disiplin ini pasti harus diterapkan ke seluruh tim di Betul. cabang Makassar ya, Bas Betul, ya? ya. Betul. Ya, betul. Siap, Bas. Di pertanyaan terakhir nih, di segmen yang pertama, saya mau tanya sama Bas Darman. Kira-kira nih, Bas Darman lebih memilih nyaman di laut atau di darat? Kalau mungkin ya masa-masa muda itu mungkin masih penuh tantangan ya kali ya. Dengan usia muda itu kan selalu ada challenge ya yang kita kejar di situ. Dan memang bagaimana kerja di kapal itu memang tidaklah mudah. Sangat ketat, masalah perasaan, masalah apa yang kita alamin, hubungan yang memang long distance sama keluarga. Ini yang menjadi betul-betul ada tantangan. Jadi kita harus bagaimana membuat suasana hati sendiri itu menjadi kuat, ya kan? Inilah yang harus kita senantiasa lakukan, ya. Bagaimana kita bisa bekerja, karena tantangannya ada di kapal. Memang berbeda sekali dengan suasana. Tapi dalam dimensi berbeda, karena yang kita hadapin di kapal itu adalah benda mati yang seakan-akan hidup, yang harus dia yang bagaimana dia harus tetap bekerja. Tapi gangguannya tidak seperti begitu kita pindah ke darat, ya kan, karena yang bukan dihadapin lagi masalah masyarakat yang ya kan yang satu-satu, tapi ini memang jumlah menghadapi lokasi kerjaan kita, dia berada di pelabuhan, ya kan, bukan hanya melayani penumpang tapi berhadapan dengan buruh, berhadapan dengan masyarakat yang memaksakan masuk di area terminal, memaksakan naik di atas kapal. Yang itu juga bagaimana dia berusaha, dan kita pun tim juga harus berusaha menghalau agar tidak sampai naik di atas kapal, karena yang kita cegah itu adalah penumpang atau orang yang tanpa identitas bisa naik di atas kapal. Inilah tantangan yang berbeda, karena yang satu di kapal kita harus melakukan maintenance tanpa ada pergerakan, itu di program dari kita sendiri. Sekarang kita nggak bisa memprogram kita, kenapa? Ada pihak dia eksternal yang kita hadapi, dari culture masyarakat sendiri, kebiasaan, habit-habit masyarakat, apalagi yang area-area pelabuhan ya yang yang sangat kompleks lah. Mungkin seperti itu perbedaannya. Ada seninya seperti itu, Mbak. Iya, ya mau di laut mau di darat sama aja ya, Bas. Sama Cuman aja, berbeda ya, tantangannya berbeda aja. tantangan. Kalau di laut tantangannya adalah kita harus menjaga mesin Ya. agar selalu Ya, prima baik ya, ya, prima ya. ya. Kalau di darat berhubungannya dengan manusia, dengan orang. Apalagi Bas juga harus rajin komunikasi juga dengan Komunikasi, stakeholder, dengan masyarakat, dan Betul. juga dengan media. Iya. Oke, Bas, untuk di sesi yang pertama, di segmen pertama kita sudah dulu, dan kita akan dilanjutkan di segmen yang kedua. Pelni dan juga teman Pelni, kembali lagi di podcast Obrolan Dek 7 by Korkom Pelni di segmen yang kedua. Masih dengan Bas Darman, Kepala Cabang Pelni Makassar. Kali ini kita akan mengetahui lebih dalam tentang Cabang Makassar dan tentunya beberapa persiapan PT Pelni Persero Cabang Makassar dalam menghadapi angkutan Lebaran 1447 Hijriah. Nah, Bas Darman saat ini sudah memimpin cabang yang strategis seperti Cabang Makassar ya. Ini adalah cabang kelas 1 ya, Bas ya? Iya. Saat ini tuh ada berapa kapal sih, Bas, yang singgah di Makassar? Ya, saat ini tahun ini khususnya ada 14 kapal yang menyinggahi Pelabuhan Makassar untuk kapal penumpang, dan ada 2 kapal perintis
yang menyinggahi dan memang berhome base di Makassar, yang meladeni pulau-pulau yang agak kecil-kecil ya, betul. ya terluar, ya, Terpencil, perbatasan. di perbatasan masih itulah. Kalau kapal barang ada berapa, Bas? Ya, kalau kapal barang itu ada sekitar 3 ya. Yang kapal kita memang rutin untuk itu adalah kapal tol laut, khususnya di Kendaga 3, ya, terus ada Sanus, Sabuk Nusantara, ya. Jadi ada 3 kapal yang selalu rutin tol laut yang menyinggahi kota Betul, Pelabuhan Kak. Makassar. Oke, siap. Bas, tadi info Bas Darman ada 14 kapal penumpang yang singgah di Makassar. Kalau dalam rata-rata sebulan nih, Bas, ada berapa call sih, Bas, di Makassar? Pasti banyak banget nih, karena ada 14 kapal penumpang. Iya, jadi memang dengan 14 kapal penumpang, tentunya ada sekitar 68 sampai 70 call. Nah, tahun ini ya sekitar itulah rata-rata per bulan yang menyinggahi ruas-ruas ya di Makassar. Jadi memang karena penumpang, antusias penumpang di Makassar khususnya karena ini adalah pelabuhan transit, jumlah call yang memang yang demikian padatnya karena Makassar itu merupakan pintu ya untuk ke wilayah timur, untuk ke wilayah utara dan selatan. Jadi okupansi penumpang memang cukup cukup tinggi, padat lah, cukup ya? tinggi lah ya di Makassar ini. Dari 68 sampai dengan 70 call itu dalam sebulan nih, Bas. Ada berapa tim di cabang Makassar ya, Bas? Iya, kalau kita di operasi sendiri itu ada bersekitar termasuk kepala operasi itu ada sekitar 18 ya, 18 tim kita di operasional. Untuk di armada sendiri ada 5 orang ya, dan selebihnya itu karena kita total yang ada di cabang ini adalah 40 personil, 40 karyawan. Oke. Itu di luar, kalau di operasi di terminal juga ada dari tim PID ya di DCS, itu tim yang membantu untuk kelancaran pelayanan di pelabuhan seperti itu. Oke, Bas. Kalau untuk tantangan operasional sendiri nih di kantor cabang Makassar, apa, Bas, tantangan terbesarnya? Ya, tantangan terbesar itu menghadapi mungkin ini ya, menghadapi buru-buru ya. Kalau di Makassar itu kita bukan hanya melakukan pelayanan terhadap penumpang semata, tapi kan kita juga melayani masalah kargo. Masalah kargo itu juga memang ada beberapa hal permasalahan. Karena kapal penumpang yang menyinggahi Pelabuhan Makassar ini ada yang muat jenis kontainernya, jenis general kargonya, terus layanan penumpangnya ini memang yang kadang membuat agak lebih ramai lah ya di Makassar ya, seperti itu. Oke, Bas. Kalau untuk menjaga standar pelayanan sendiri nih, Bas, kalau trafficnya lagi tinggi kayak misalkan peak season nih, Bas, Ya. gimana, Bas, caranya menjaga standar pelayanannya tuh tetap sama? Ya, tetap kita koordinasi ya dengan stakeholder tentunya. Ada KSOP sebagai regulator, terus di stakeholder di PT Pelindo tentunya itulah yang kita membantu kita juga dalam melayanan penumpang. Dan pada saat biasanya ada di hari di kegiatan Nataru, baik itu Nataru atau angkutan Lebaran, selalu kita komunikasi dan selalu diadakan posko ya untuk layanan penumpang. Jadi segala stakeholder yang memang berhimpun di area pelabuhan itu selalu kita ajak untuk bekerja sama. Memang ada kerjasama walaupun tidak selalu membuat satu MOU, tapi ada satu pelayanan yang bagaimana kita bisa konsen dengan perjalanan penumpang yang pada suasana angkutan Lebaran seperti ini. Jadi mengurai juga tingkat keramaian yang dapat mengganggu perjalanan penumpang seperti itu, dengan layanan kesehatannya, karantinanya, dan kepabeanannya seperti itu.
Oke, Bas. Kalau bicara tentang cabang Makassar nih, Bas, kita nggak bisa lepas dari momen yang paling sibuk, yaitu angkutan Lebaran. Iya. Bahkan ya, Bas, Makassar ini menjadi pelabuhan keberangkatan terpadat dengan proyeksi 49.232 penumpang. Ini adalah proyeksi di tahun 2026 ini. Dan ini tentunya menempatkan Makassar sebagai salah satu simpul utama pergerakan mudik via jalur laut. Dengan proyeksi hampir 50.000 penumpang ini, Bas, dari keberangkatan Makassar, kira-kira ini rata-rata tuh pada menuju daerah mana sih, Bas? Iya, untuk saat ini ya, untuk saat ini karena ada juga program stimulus yang saat ini yang dipercayakan oleh PT Pelni, dan antusias yang untuk favorit sekarang ini perjalanan itu di low season ini ya, itu sudah pelabuhan favorit itu yang ke arah Jawa, ke arah barat ya, itu khususnya Surabaya itu menjadi favorit. Nah, terus ada yang ke Bau-Bau itu juga ruas kena, tapi ya Bau-Bau artinya banyak artinya kapal yang mulai dari jalur Surabaya aja, baik Makassar ke Surabaya dalam satu proyek itu, terus perjalanan dari Makassar ke Bau-Bau itu selalu ya, jadi menjadi handalan sendiri, menjadi yang kita harus antisipasi bagaimana okupansi penumpang itu. Karena satu lagi yang ke arah dari arah selatan, baik dari arah utara ke selatan, baik dari selatan ke utara. Karena itulah perjalanan kapal ini, karena memang cukup kedatangan dan keberangkatan terpadat yang memang membuat terurai. Karena dalam satu hari itu kadang ada sekitar 3-4 kapal yang bersandar secara bersamaan. Inilah yang membuat aktivitas kita memang yang cukup sangat melelahkan, tapi dengan semangat tentunya ya, melayani masyarakat, melayani penumpang, pemudik. Terus dengan adanya posko-posko yang tingkat pengamanan itu membuat kita lelah kita itu kadang agak terobati seperti itu. Itu tadi, Bas, info bahwa saat low season. Kalau saat peak season ini, Bas, ataukah sama atau gimana? Ya, tentunya pada saat ini dengan perjalanan dari sekarang ini masih low season ya. Ini nanti meningkat ke kita rencana di hari Jumat ini kita ngadakan rapat dengan komunikasi dengan stakeholder untuk melakukan satu posko, yang membuka satu posko. Nah, inilah selalu kegiatan yang rutin apabila ada hari-hari besar ya, baik itu Nataru dan Lebaran, Idul Fitri. Dan inilah kegiatan-kegiatan yang rutin dan selalu harus dengan tekad kita dan niat kita untuk melayani masyarakat yang menggunakan transportasi angkutan laut seperti itu, khususnya di PT Pelni, begitu. Iya, betul, Bas. Kalau berdasarkan proyeksi di tahun 2026 seperti yang Bas Darman infokan tadi, bahwa Surabaya menjadi rute favorit ya, Bas? Ya. Betul, Bas. Makassar Surabaya merupakan salah satu dari 5 ruas terpadat di masa peak season angkutan Lebaran 2026 ini. Nah, Bas, di masa peak season ini, Bas, tantangan yang terbesar nih, Bas, apa, Bas? Terutama menghadapi lonjakan penumpang yang tadi sudah saya sampaikan, Bas. Makassar menjadi pelabuhan keberangkatan terpadat. Wah, itu pasti chaos banget. Ya, Bas. Jelas chaos banget ya, tapi melelahkan lah ya Makassar itu. Tapi tetap kita harus mungkin yang bisa kita lakukan adalah menjaga kesehatan kebugaran tentunya. Karena dengan tingkat kepadatan itu jelas secara bergantian ya kita mengatur waktu, karena memang jumlah personel yang tidak seperti jumlah-jumlah yang di pelabuhan kelas 1 yang cukup banyak personilnya, tapi tentunya di operasional sendiri yang sangat terbatas dengan kedatangan kapal yang 3-4 kapal memang membutuhkan satu stamina yang prima tentunya. Dengan kondisi itulah yang selalu kita jaga, bagaimana kondisi kita tetap sehat, tetap terjaga, tetap bugar dalam melayani penumpang. Karena tentunya dengan letih itu kalau kita tidak menjaga kesehatan, artinya adalah sedikit kurangnya layanan kita terhadap penumpang. Sementara kita harus berhadapan dengan penumpang dengan kondisi yang tetap menjaga penampilan. Kita harus menjaga penampilan lah ya kan. Mungkin juga
butuhnya dukungan dari dari tim pusat sendiri. Kalau ada yang di cabang, bagaimana mengantisipasi misalnya kondisi karena tidak jarang juga terjadi satu hambatan, ya kan, misalnya dengan cuaca buruk. Ya, inilah yang kita harus antisipasi. Apabila cuaca normal aja, kita tidak terlalu agak repot, ya kan. Kedatangan kapal juga, artinya jadwal kapal bisa berubah, keberangkatan bisa tertunda, itu karena cuaca buruk dengan kondisi yang sudah cukup melelahkan. Inilah yang selalu kita antisipasi, Mbak. Jadi tentunya kesehatan, kebugaran yang termasuk mungkin bukan hanya kita ya aja yang bertugas ya di PT Pelni atau melayani penumpang, tapi tentunya penumpang juga harus menyiapkan diri untuk perjalanannya seperti itu. Oke, Bas, kalau untuk prediksi puncak arus mudik di momen Lebaran di Makassar ini kira-kira di tanggal berapa, Bas? Puncaknya? Ya, puncaknya itu diprediksi ada di hari -3 sebelum Lebaran, ya, atau tanggal 18, karena tanggal 18 di bulan Maret itu adalah cuti bersama, seperti itu Mbak Nadia. Jadi kita prediksi adalah puncaknya itu di tanggal 3 -3 lah ya, tanggal 18 di -3 dan untuk di arus balik itu ada di +11 atau sekitar tanggal 5 April kalau sekitar tanggal 5 April lah. Itulah puncak-puncaknya untuk kepadatan terus mudik dengan arus balik seperti itu. Oke, Bas. Bas tadi info bahwa di tanggal 18 cuti bersama sebagai puncak arus mudik, tapi Bas Darman tidak cuti bersama. Tidak cuti bersama. Bersama dengan teman-teman tim cabang Makassar tentunya juga tidak cuti bersama ya, Bas, karena harus melayani sepenuh hati untuk seluruh penumpang masyarakat dari Makassar yang akan mudik ke kampung halamannya. Oke, baik Bas, di segmen kedua ini kita sudahi dulu dan kita nanti akan lanjut lagi di segmen yang ketiga. Kita kembali lagi di podcast obrolan Dek 7 by Korkom Pelni di segmen yang ketiga, masih dengan saya Nadia dan juga Bas Darman, Kepala Cabang Pelni Makassar, dan kita masih ada di kantor cabang Makassar. Nah, Bas, kalau kita sudah membahas banyak hal tentang Bas Darman, tentang kantor cabang Makassar di segmen yang ketiga ini, persiapan khusus untuk angkutan Lebaran yang sebentar lagi akan memasuki masa peak season di tanggal 6 Maret sampai dengan 6 April 2026. Ada nggak sih, Bas, persiapan khusus yang sudah dilakukan oleh cabang Makassar sendiri, Bas? Persiapannya apa nih yang khusus? Ya, persiapan khusus tentunya seperti biasa menghadapi angkutan Lebaran yang tentunya nanti akan okupansi penumpang memang cukup padat, khususnya di Makassar ini yang sudah kita antisipasi. Tentunya tetap koordinasi sekarang dengan KSOP setempat dan stakeholder seperti Pelindo, bagaimana layanan nanti mengatur untuk perjalanan penumpang, jurnai penumpang itu mulai dari Gapura ya. Kita menertibkan perparkirannya, cara parkirnya, terus dia nanti proses penumpang itu memasuki area pelabuhan. Memang udah jalur khusus yang sudah kita siapkan. Ini kena diantisipasi supaya tidak ada penempatan parkir liar atau menempatkan menurunkan penumpang di area-area yang padat, ya kan, di daerah Terminal 2 supaya penumpangnya tidak terganggu seperti itu. Memang itu sudah dilakukan persiapan untuk bagaimana satu pintu untuk perjalanan sampai menuju ke kapal seperti itu. Oke, Bas, kalau tadi secara rute reguler ada 14 kapal penumpang ya, Bas, yang singgah di cabang Makassar. Kalau untuk di masa peak season ini, Bas, di masa angkutan Lebaran, ada penambahan atau perbantuan kapal khusus nggak sih, Bas, dari rute-rute lain atau menambah frekuensi kapal di Makassar? Iya, tentunya untuk penambahan kapal, tentunya kayak perbantuannya itu sebetulnya adalah
merubah di reroute, artinya ya rute-rute yang biasanya yang kita udah prediksi untuk rute terpadat. Dan tentunya ada penambahan ruas yang sebagai langkah strategi yang kita ambil, ada 88 ruas. Di antaranya 17 kapal itu melayani secara reguler, dan 2 kapal adalah kapal Dorolonda dan KM Kelut, itu melayani adalah sebagai kapal yang diperbantukan dengan ruasnya. Terus ada 2 kapal lagi untuk meningkatkan frekuensi. Jadi biasanya menempati hanya ruasnya 3 sampai 4 ruas, ini ditingkatkan frekuensinya agar dalam satu proyek itu terdapat bisa menambah ruas-ruas yang memang diprediksi adalah penumpang yang perjalanan padat seperti itu. Jadi 17 yang kapal secara reguler, 2 kapal tambahannya, dan 2 untuk meningkatkan frekuensi layanan ruas-ruas pelabuhan. Itulah yang sebagai strategis yang dipasang, yang kita lakukan di Makassar dengan pelayanan penumpang, khususnya memang mulai dari terminalnya sendiri, kesiapan dermaganya, ya, untuk mengurai bagaimana penumpang itu merasa nyaman dalam melakukan perjalanan walaupun di suasana-suasana yang padat seperti itu, Pak. Betul, Bas. Kalau untuk pengaturan embarkasi nih, Bas, kira-kira ada nggak sih hal-hal tertentu terkait pengaturan embarkasi agar tidak terjadi penumpukan di satu titik terminal penumpang atau gimana nih, Bas? Ada nggak? Iya, jadi untuk penanganan, tentunya ini yang paling penting, bagaimana cara menangani penumpang. Proses debarkasi kita pisahkan dengan proses embarkasi tentunya. Dengan jalur memang udah disiapkan bahwa yang melalui debarkasi itu yang penumpang turun itu diutamakan, terus melalui tangga darat atau tangga pelabuhan menuju terminal, dan selanjutnya ke terminal 2. Dan disitulah proses penjemputan untuk penumpang. Dan untuk proses embarkasi itu sendiri memang mulai dari terminal 2, proses penukaran tiket atau checking sampai masuk ke area terminal 1 melalui auto gate, melalui pintu DCS seperti itu dengan garbarata hingga naik di atas kapal. Seperti itu, Mbak, perjalanannya. Jadi memang betul-betul sudah kita atur proses debarkasinya dan proses embarkasinya. Termasuk juga proses barang bawaan penumpang. Nah, ini supaya kan itu kadang yang membuat carut-marut juga kalau prosesnya penurunan muatan atau oper bagasi penumpang yang tidak bisa kita tanganin seperti itu. Nah, inilah ya yang persiapan-persiapan yang telah kita lakukan untuk pelayanan penumpang seperti itu. Oke, Bas, mungkin Bas Darman sebagai Kepala Cabang PLN Makassar ya, ada nggak sih himbauan-himbauan khusus untuk masyarakat Makassar yang akan mudik nih sebentar lagi menggunakan kapal PLN? Ya, tentunya himbauan yang paling utama supaya perjalanannya nanti ya kan pada melakukan mudik, agar mungkin memesan tiketnya itu jauh-jauh hari. Ya kan, dari observasi tiket itu jauh-jauh hari dengan menggunakan Pelni Mobile, aplikasi Pelni Mobile. Jadi hindari pembelian langsung atau melalui perantara. Terus untuk menyiapkan dan kondisinya membawa obat-obatan tentunya supaya dalam perjalanannya itu bisa membantu lah ya untuk satu proses kesehatan itu sendiri. Dan ada yang paling utama supaya perjalanan penumpang masyarakat itu jangan terlalu banyak membawa barang bawaan seperti itu. Kalaupun dengan terpaksa membawa barang bawaannya itu bisa melalui aplikasi My Cargo. Jadi perjalanan itu di samping kita melakukan perjalanan di kapal itu juga kita bisa kirim barang kita tuh, barang penumpang bisa dipesan dengan My Cargo dengan satu kapal, satu tujuan. Jadi begitu tiba di pelabuhan tujuan, itu barangnya juga sudah bersama kita, ya begitu. Jadi itulah tip-tip yang aman. Artinya pemesanan tiket itu melakukan perencanaan perjalanan jauh-jauh hari dengan menggunakan aplikasi Pelni Mobile. Dengan menjaga kesehatan dengan membawa obat-obatan tentunya, dan
mengurangi lah barang bawaan yang yang bisa mengganggu atau bisa membuat kita tidak leluasa dalam melakukan perjalanan. Oke, mungkin boleh diinfokan Bas, barang bawaannya ini maksimal tuh beratnya berapa nih atau dimensinya Bas? Ya, jadi perlu masyarakat ketahui bahwa PT Pelni itu membuat ada satu ketentuan barang bawaan sekitar 40 kilo dan selebihnya itu adalah over bagasi, tapi maksimalnya 40 kilo. Dengan dimensi lain, apabila memang dan terpaksa bisa dialihkan dengan ada yang namanya servis red pack. Tapi itu all in one. Jadi dalam satu paket termasuk ongkos buruhnya, ya kan, itu sudah masuk ke dalam satu paket itu. Kalau dia di over bagasi, tidak ada ketentuan berapa harga, tapi dibatasin hanya 40 kilo. Jadi jangan terkecoh, buat masyarakat jangan terkecoh, karena biasa ada dimanfaatkan oleh oknum buruh yang seakan-akan itu adalah biayanya terlalu mahal, seperti itu. Padahal memang udah paketnya ini adalah paket murah, seperti itu Mbak. Oke, baik Bas, terima kasih Bas. Kita tadi sudah banyak ngobrol bersama dengan Kepala Cabang Pelni Makassar. Mungkin di segmen yang terakhir ini dan di sesi yang terakhir ini, boleh Bas Darman menyampaikan satu closing statement dari Bas Darman sebagai Kepala Cabang Pelni Makassar. Ya, lakukan perjalanan dengan aman. Tentunya jadikan PT Pelni menjadi satu pilihan mudik yang menyenangkan. Salam PT Pelni. Oke, baik. Terima kasih Bas Darman yang sudah menyempatkan waktunya hadir menjadi narasumber saya di sini, ngobrol bareng dengan saya di podcast Obrolan Dek 7 by Korkom Pelni. Semoga Bas Darman sehat selalu dan tentunya teman-teman cabang Makassar prima untuk menghadapi masa peak season di 6 Maret mendatang, yang pastinya Makassar ini menjadi pelabuhan keberangkatan terpadat. Harus banyak-banyak minum vitamin ya Bas ya, istirahat yang cukup, betul. Sahur dan buka puasa yang pastinya secukupnya dan menyehatkan. Siap. Dan jangan lupa olahraga juga Bas, biar kita semakin sehat. Semangat untuk Bas Darman dan seluruh tim cabang Pelni Makassar. Semoga bisa melayani sepenuh hati untuk seluruh masyarakat Makassar. Terima kasih Bas Darman, terima kasih semua. Terima kasih.